tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami. Kami juga menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian juga kepada saudara-saudari yang mengikuti siaran ini melalui siaran radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada. Biarlah kasih sayang Tuhan juga di saudara-saudari alami seperti yang kita alami di tempat ini. Bersama kita akan mulaikan ibadah kita dengan kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 336, Menikmati Kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita mengatakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih ku rindu selalu. Haleluya. Ku
rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan sekaligus pengalaman kami bersama Tuhan. Tidak ada yang lebih indah kecuali berada di rumah Tuhan dalam ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan. Sebab disitulah kami bisa menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, kesusahan Engkau bisa hiburkan, kejatuhan Engkau bisa angkat Tuhan, kemustahilan bisa Engkau selesaikan dan lain sebagainya. Bahkan Engkau mampu menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, kaum muda remaja dimanapun berada, yang mengikuti baik di sini yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan, kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Oh, mujizat terjadi, pembaruan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi di tengah kami. Terima kasih, gerakkan jiwa-jiwa datang, lindungi semua dengan darah-Mu, bisa tiba di tempat ini dengan selamat, menembusi halangan rintangan apapun. Tuhan buka jalan semua. Yang sudah undur, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dengan bersukacita dari nyanyian rohani nomor 268, Sorak Hosana. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku,
tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, soraku sana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, soraku sana. Terpujilah namamu. Haleluya, soraku sana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, soraku sana. Terpujilah namamu. Kornya sekali lagi. Haleluya, soraku sana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 345, Yesus Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kembali dari atas, Yesus ajaib. Bersama kita bangkit berdiri kembali. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kembali dari atas, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan yang sudah saudara-saudari alami. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan baik. Sambil menunggu, mari silakan. Selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada kesempatan ini, saya akan menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saya alami sepanjang hidup saya, terutama dalam studi saya. Pada tahun 2014, oleh kemurahan Tuhan, saya diizinkan untuk masuk ke PTN atau Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Brawijaya di jurusan Ilmu Ekonomi. Setelah lulus SMA, saya sebenarnya masih bingung tentang passion saya dan kemana saya harus melanjutkan studi. Saat itu orang tua saya menyarankan saya untuk mencoba masuk ke PTN. Dengan berbagai pertimbangan saat itu, saya memutuskan untuk mengikuti tes masuk PTN. Proses untuk masuk ke sana tidak mudah, karena saat itu saya tidak tahu jurusan apa yang saya minati dan tidak tahu bagaimana model tes masuk PTN. Setelah melewati berbagai kesulitan dan tantangan oleh karena pertolongan Tuhan, akhirnya saya bisa masuk ke sana, tepatnya di jurusan Ilmu Ekonomi. Awalnya saya tidak tahu sama sekali tentang seluk-beluk jurusan ini, karena saat itu ibu saya menyarankan saya untuk memilih jurusan tersebut dan saya menurutinya. Saya merasa Tuhan begitu menuntun saya selama saya kuliah di UB. Makin tinggi semesternya semakin jelas bahwa passion saya ada di jurusan ini, tepatnya passion di bidang ekonomi internasional dan makroekonomi. Pada semester 4 terdapat sebuah mata kuliah yang saat itu asing bagi saya, yaitu ekonometrika. Matkul ini adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan antara ilmu ekonomi, makro, dan statistik yang sifatnya berbeda dengan matematika murni. Saat itu saya benar-benar clueless dengan mata kuliah tersebut. Saya mendapat dosen yang menurut saya cara mengajarnya kurang jelas dan terkesan sangat cepat, sedangkan saya harus pelan-pelan untuk menyerap ilmu yang beliau ajarkan. Saat itu teman-teman saya di kelas pun tidak semuanya mengerti, sehingga saya kebingungan pada siapa saya harus berdiskusi ketika mendapat kesulitan. Waktu untuk berdiskusi dengan dosen jelas sangat terbatas pada jam kuliah saja. Namun saya saat itu tidak putus asa. Saya tetap belajar, berdoa, dan membangun relasi dengan mahasiswa D3 STAN yang saat itu melanjutkan studi S1 di UB. Jadi saya berdiskusi tipis-tipis dengan mereka. Dan saat UAS pun tiba. Pada malam sebelum UAS Ekonomet, saya berdoa memohon hikmat dari Tuhan dan berkata kepadanya, bila saya mendapat nilai yang baik pada matkul ini, saya akan bersaksi. Singkat cerita, setelah masa UAS berakhir, tak lama kemudian nilai UAS mulai bermunculan. Dan tiba saatnya nilai Ekonomet juga keluar. Hasilnya adalah nilai saya cukup baik. Saat itu saya langsung mengucap syukur pada Tuhan. Setelah itu dalam hati ini seperti didorong untuk bersaksi, tapi saya tahan-tahan karena berpikir, kayaknya nggak usah dulu deh, soalnya cuma gitu aja. Namun firman Tuhan beberapa kali datang kepada saya dan mengingatkan selalu soal kesaksian. Apalagi Bapak Gembala juga bilang, sekecil apapun berkat yang kita terima dari Tuhan, harus kita saksikan, supaya berkat tidak berhenti mengalir dan juga mencegah mulut ini supaya tidak bergosip. Selain itu kalau nggak bersaksi juga hutang darah. Selanjutnya ada berkat Tuhan lain yang saya terima, yaitu pada bulan September 2017 yang lalu, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk magang di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Awalnya saya tidak tahu menahu tentang keberadaan badan kebijakan tersebut. Pikiran saya tentang tempat magang hanya seputar BI, OJK, Bappenas, dan Kemendak. Namun beberapa asdos menyarankan saya untuk magang di BKF karena di sana ada pusat kebijakan yang sesuai dengan passion saya. Akhirnya setelah mendengar saran dari berbagai pihak, saya memutuskan untuk apply proposal magang di sana. Saya meminta bantuan doa pada Bapak Gembala sekaligus izin agar semuanya berjalan lancar. Singkat cerita, setelah 2 minggu saya menunggu, saya di-email oleh pegawai divisi SDM bahwa saya diterima untuk internship di sana selama 1,5 bulan. Pada tanggal 4 September, saya mulai magang di sana. Saat awal magang, tentu saja saya sebagai mahasiswa merasa canggung dengan lingkungan kerja di sana. Tekanan di sana juga terasa, apalagi pada hari kedua magang dan penempatan di pusat kebijakan bilateral, saya sudah diberi tugas untuk melakukan analisis dan saya masih samar-samar dengan topik yang mentor saya bicarakan. Saat itu saya merasa tertekan dan jujur saya sangat grogi dan takut melakukan kesalahan. Lalu saya telepon Bapak Gembala untuk meminta bantuan doa dan penguatan. Setelah didoakan oleh Pak Wi, saya merasa damai dan enteng dalam mengerjakan penelitian tersebut. Selama di Jakarta, saya mengikuti ibadah penggembalaan lewat siaran langsung di YouTube. Saya merasa dengan saya tetap tekun bergembala hari demi hari, saya makin merasa enteng walau tekanan ada di mana-mana. Saat saya sedih dan stres bahkan sakit, firman Tuhan dan juga doa Bapak Gembala selalu menguatkan dan menghibur saya. Setelah beberapa minggu magang di sana, tiba saatnya saya harus maju ke mentor saya yang merupakan pejabat struktural salah satu bidang di pusat kebijakan regional dan bilateral dan juga membuat surat izin pada pihak SDM. Izin tersebut adalah untuk mengikuti ibadah KKR di Kartiagraha Malang. Jujur saja saat itu saya kepikiran beberapa hal, yaitu pertama, gimana nasib saya kalau di tengah-tengah magang begini izin pulkam sedangkan yang lain tidak ada yang izin. 2, tugas saya di sana belum selesai dan bagaimana presensi saya. 3, ada perasaan sungkan baru awal magang udah izin pulkam. 4, biaya tiket pesawat saat peak season yang sangat mahal. Suara daging saya saat itu, tiketnya mahal sekali untuk PP jadi tidak efisien. Kalau saya stay di Jakarta sih enak, bisa hemat duit banget. Tapi saat itu saya pasrah saja memutuskan untuk pulang dan pesan tiket. Saat saya pulang, beberapa staf mencari saya sebab saya melewatkan pertemuan dari World Bank dan juga seminar tentang kepenulisan ilmiah.
Satu, saya merasa agak sungkan dan sedih juga karena melewatkan kesempatan berharga tersebut. Namun Tuhan tidak pernah menipu saya. Firman Tuhan di Kartika Graha beberapa kali menyebut Yehovah Yireh. Segala yang kita korbankan untuk Tuhan tak akan pernah sia-sia dan firman itu benar adanya. Selama magang di sana, saya merasa Tuhan selalu menyertai saya. Orang-orang di sana begitu baik pada saya, bahkan pejabatnya pun begitu baik dan ramah kepada saya. Mereka membantu saya mencari topik yang sangat aktual dan related dengan passion saya. Bahkan staf analisis ekonomi pun membantu saya mengenalkan beberapa model ekonometrik dan indeks-indeks yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Bahkan pejabat dari pusat kebijakan lain sangat baik pada saya dan membantu saya mendownload data bebas-bebasnya dari software yang agak langka. Tuhan juga sudah penuhkan segala kebutuhan saya selama di sana, sampai kembali ke Malang lagi tanpa kekurangan suatu apapun. Semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Asalkan kita setia dalam penggembalaan dan tak dengar-dengaran apapun resikonya, Tuhan pasti membela dan memelihara kita. Dia juga akan menggenapi janjinya. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, biarlah kita serahkan kehidupan muda kita yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini, kita serahkan kepada Tuhan lewat kita tekun dalam kandang penggembalaan. Sebab di sanalah ada tuntunan tangan Tuhan yang menolong setiap pergumulan kita, bahkan menyucikan, menyempurnakan kita sampai kita dituntun masuk ke Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Penggembalaan. Hanya ada satu tempat yang paling indah, yaitu penggembalaan. Di sana ku temukan ketenangan hati dan jiwaku disegarkan. Yesus adalah gembala yang baik, Dia selalu menjagaku. Dia selalu menyucikanku hingga ku menjadi sempurna. Ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu ku panjatkan padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru. Tetap kita akan pujikan pujian ini kembali dari atas, kemudian kami memberikan kesempatan kepada vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Hanya ada satu tempat yang paling indah, yaitu penggembalaan. Di sana ku temukan ketenangan hati dan jiwaku disegarkan. Yesus adalah gembala yang baik, Dia selalu menjagaku. Dia selalu menyucikanku hingga ku menjadi sempurna. Ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu ku panjatkan padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru. Ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu ku panjatkan padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru.
jejaknya, agar jangan tersesat. Gunakanlah hidup dalam kebenaran. Sekarang layanilah Tuhan dengan setia. Dia akan memberikan karunia-Nya, pertolongannya, berkat-berkat-Nya. Dengarlah firman-Nya, yakin percaya, lakukan sekarang juga. Masa muda indah diberkatinya, hidup dalam tangan kasih-Nya. Yesus datang segera untuk memberi mahkota bagi yang membainya, yang alami keubahan dalam hidupnya. Dengarlah firman-Nya, yakin percaya, lakukan sekarang juga. Masa muda indah diberkatinya, hidup dalam tangan kasih-Nya. Dengarlah firman-Nya, yakin percaya, lakukan sekarang juga. Hidup jadi indah diberkatinya, hidup dalam tangan kasih-Nya. Masa muda indah diberkatinya, hidup dalam tangan kasih-Nya. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 232, Agung dan Mulialah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima benih penaburan firman Tuhan. Bersama kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita yang terakhir dari nyanyian yang berjudul Kau Berfirman. Bersama kita bangkit berdiri.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kembali dari atas, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kur. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kuasanya tidak berubah, dulu mampu menciptakan langit bumi beserta isinya. Sekarang juga Tuhan, malam ini juga kami percaya kuasa firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan menciptakan kami manusia berdosa menjadi manusia benar, suci, bahkan sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Kami banyak permasalahan, baik secara jasmani, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam masa depan, baik secara rohani, dalam dosa-dosa, dan lain pergaulan. Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba, untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami
menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, pelayanan kami Tuhan, menyerahkan Tuhan masa depan kami, pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memeluk kami, Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, apapun yang lain bentuknya kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, satu pelayanan benar, satu penyembahan benar. Menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian dimanapun kaum muda saat ini berada. Ya, kita tetap satu hati di dalam Tuhan dan kuasa Tuhan tetap bekerja dimanapun kita berada. Kuasa Tuhan, firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Puji Tuhan, kita berada pada Injil Lukas Fatsal yang ke-12. Injil Lukas Fatsal yang ke-12. Masih berada pada Lukas 12. Ini secara keseluruhan, Lukas 12 ini dalam pengajaran tabernakel menunjuk pintu tirai. Ya, itu di Keluaran 25 dan seterusnya. Pintu tirai. Itu artinya perobekan daging, penyalipan daging. Ya, itu waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Jadi pintu tirai artinya perobekan daging, penyalipan daging dengan segala hawa nafsu, daging, keinginan daging, kemudian dengan sifat tabiat daging, sehingga kita bisa masuk ruangan maha suci, ruangan terakhir, ruangan maha suci. Itulah kesempurnaan, menjadi sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Itulah pintu tirai. Jadi sekali lagi waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terobek dua. Nah ini kita juga sekarang. Ya. Jadi pintu tirai itu perobekan daging, penyalipan daging dengan segala hawa nafsu, keinginan, sifat tabiat daging. Sehingga kita bisa masuk ruangan maha suci menjadi sempurna seperti Yesus. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Nah, dalam Lukas 12 ini ada 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek atau disalibkan. 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek atau disalibkan. Itu Lukas 12 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Ya, sudah dibuat silabusnya, saudara-saudara bisa lihat. Lukas 12 ayat 1 sampai 3 kemunafikan harus dirobek, pura-pura. Nah, kemunafikan, sifat pura-pura tidak boleh. Ayat 4 sampai 12 ketakutan. Nah ini yang sedang kita pelajari. Takut. Kemudian Lukas 12 13 sampai 21 keinginan, ketamakan. Keinginan akan uang terutama. Nah, itu ketamakan, akar kejahatan. Kemudian ayat 22 sampai 34 kekhawatiran, tidak boleh ada lagi. Ayat 35 sampai 48 yang kelima kelengahan. Kelengahan, tidak berjaga-jaga, lengah, lalai, tidak berjaga-jaga. Inilah 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek dalam Injil Lukas 12 ayat 1 sampai 48. Kita belajar yang kedua, 4 sampai 12. Takut, saja takut. Kita baca lagi ayat 4 dan 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh,
dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia besar. Itulah Tuhan. Jadi di sini ada dua macam takut, ada dua macam takut, ada dua macam takut. Takut dalam tabiat daging. Takut dalam tabiat daging yang harus dirobek, yaitu takut pada sesuatu di dunia. Sesuatu bisa manusia, bisa uang. Takut, wah nanti tidak dapat uang. Oh nanti aku dimusuhi. Nanti sampai melawan Tuhan. Justru kita tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan. Sampai melawan Tuhan, sampai berbuat dosa. Nah ini dua macam ketakutan. Jadi yang pertama takut yang merupakan dalam sifat tabiat daging yang harus disalib, yaitu takut pada sesuatu di dunia ini. Tanda petik sesuatu itu. Nilai jelek, takut nilai jelek, nyontek. Sampai melawan Tuhan. Melawan Tuhan itu berarti berbuat dosa. Yang takut dak gaul, nah ini kaum muda bahaya juga. Takut dianggap dak gaul, kuno. Wah gaul di mana? Di diskotik. Wah hebat. Ya, saya dengar dari kaum muda, wah naik mobil 200 lebih, lalu di foto, wah masuk di Facebook, hebat. Nah ini sampai berbuat dosa. Ya. Nah, ini bahaya kalau kecelakaan mati sudah langsung. Nah, ini kaum muda banyak begitu. Takut sifat daging, takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Nah, yang kedua yang positif, yaitu tadi takut dalam tabiat rohani. Nah, karena daging sudah dirobek, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah ini yang penting. Ada takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan, berbuat dosa. Nah, tapi yang benar takut dalam tabiat rohani. Daging yang sudah dirobek itu rohani. Daging yang sudah disalibkan itu rohani, yaitu takut akan Tuhan. Nah, Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Yaitu Allah Bapa. Sama dengan Tuhan dengan kasihnya. Allah Bapa sama dengan Tuhan dengan kasihnya. Itu ayat 4, 5, 6, 7. Itu Allah Bapa dengan kasihnya. Tuhan dengan kasihnya. Kemudian kedua, anak Allah. Ayat 8, aku berkata bahwa setiap orang mengakui aku depan manusia, anak manusia juga mengakuinya. Yang kedua yaitu anak Allah. Yesus dengan firman-Nya. Ini kita takut kepada Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Allah Tritunggal. Yaitu Allah Bapa sama dengan Tuhan dengan kasih-Nya. Itu yang harus kita takuti. Kemudian anak Allah sama dengan Yesus dengan firman-Nya harus kita takut. Kemudian ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Kristus dengan urapannya, rohnya. Itu di ayat 10, setiap orang yang mengatakan suatu melawan anak manusia ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini takut kepada Allah Tritunggal. Jadi malam ini kita belajar takut kepada Allah Bapa. Tuhan dengan kasih-Nya. Takut kepada Allah Bapa sama dengan Tuhan. Takut kepada Allah Bapa sama dengan Tuhan dengan kasih-Nya. Nah, Allah Bapa itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Tuhan. Allah Bapa dengan kasih-Nya, tabiatnya adalah yang pertama maha kasih. Allah Bapa dengan kasih-Nya atau sama dengan Tuhan dengan kasih-Nya mempunyai sifat tabiat bagaimana? Maha kasih, maha pemurah. Maha kasih, maha pemurah. Yaitu mengasihi orang berdosa. Mengasihi orang berdosa. Bukan dosanya yang dikasihi orangnya. Sebab orang berdosa itu pasti binasa.
Nah, ini maha kasih, maha murah, yaitu mengasihi orang berdosa sehingga juga mengampuni segala dosa. Itulah maha kasih, maha pemurah. Mengasihi orang berdosa ya, dan juga mengampuni dosa-dosa manusia lewat mengorbankan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Nah, begitu. Sebab Allah Bapa tahu, Tuhan tahu kalau manusia berbuat dosa, dalam dosa pasti binasa. Manusia pasti binasa dalam dosa. Ya, dia mengasihi manusia berdosa dan mengampuni lewat cara mengampuni dosa-dosa, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Tapi ingat, B, sifat tabiatnya Allah Bapa dengan kasihnya. Satu, maha kasih, maha pemurah. Yang kedua, maha adil. Maha adil. Ya, artinya maha adil menghukum manusia berdosa yang mempertahankan dosanya, tidak mau diampuni. Nah, ini maha kasih, maha murah, tapi maha adil. Enggak adil kalau berdosa ya biar-biar aja lah, enggak apa-apa. Ya semua orang nanti berdosa, yang enggak berdosa wah percuma. Nah, ini. Jadi maha adil, yaitu menghukum manusia berdosa yang mempertahankan dosa, tidak mau diampuni dosa-dosanya. Nah, inilah kita harus takut kepada Tuhan, Allah Bapa, Tuhan dengan kasihnya. Memang kasih, dia mengasihi orang berdosa, mengampuni orang berdosa lewat mengorbankan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Tapi dia juga maha adil, dia harus menghukum orang berdosa yang mempertahankan dosa, tidak mau diampuni, tidak mau ngaku, tidak mau diampuni, mempertahankan dosa. Ya, harus dihukum. Itu kasih. Jadi kalau orang berdosa tetap berdosa tidak dihukum, justru bukan kasih, tidak adil itu. Kasih itu adil. Diberi kesempatan, tidak bisa ya dihukum. Itu adil, itu kasih. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ada 3 saksi dalam setiap perbuatan dosa. Ada 3 saksi dalam setiap perbuatan. Jadi orang berbuat dosa, berkata dosa, angan-angan dosa nggak bisa dihapus, nggak bisa sembunyi. Ada 3 saksi. Manusia bisa nggak tahu. Istri pada suami nggak tahu. Istri nggak tahu berbuat dosa. Seringkali nggak tahu. Anak pada orang tua nggak tahu. Gembala pada domba nggak tahu gembalanya berbuat dosa apa, domba nggak tahu. Domba berbuat dosa, gembala nggak tahu. Tapi ada 3 saksi dalam setiap perbuatan, perkataan dosa, angan-angan dosa. Nomor 1, Tuhan Allah Bapa, saksi pertama. Setiap kita berbuat dosa dia tahu. Tuhan Allah Bapa yang siap untuk mengampuni atau menghukum. Siap dua-dua. Siap mengampuni kalau kita mau tinggalkan dosa, tapi kalau mempertahankan siap menghukum. Yang kedua, setan. Setan tahu. Setan tahu. Kita berbuat dosa, setan tahu. Biar kita ngomong apa, setan tahu. Nah, kalau setan selalu menuduh, mendakwa. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, ayat yang ke Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurus, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah Bapa, di hadapan Allah kita. Jadi setan yang selalu menuduh, mendakwa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ayo, itu berbuat dosa, ayo hukum, ayo sudah. Ya.
Nah, ini untung masih Maha Pemurah Tuhan itu. Ayo diberi kesempatan, diberi kesempatan. Nah, setan sudah terus, ayo, harus adil loh, ayo, nah, hukum. Nah, itu mendakwah, menuduh kita. Kemudian yang ketiga, hati nurani. Nggak bisa biar kita bilang enggak. Loh kamu berbuat ini, enggak, teriak, enggak. Hati nurani tetap menuduh. Biar kita, enggak ada apa-apa loh, enggak. Hati nurani menuduh. Hati nurani. Nah ini menuduh kita. Selalu menuduh kita. Hati nurani. Ayo, apa kamu? Nah, tapi ada juga yang sudah hati nuraninya rusak. Nah, berbuat dosa ketawa malah dia. Nah ini bahaya. Jadi kalau terus-terus dosa dipertahankan, lama-lama hati nuraninya bebal. Bebal ya, hati nuraninya bebal, mati, rusak. Jadi berbuat dosa malah ketawa. Nah, ada kalau berdusta malah senang dia. Wah kena temanku, kena dia. Nah, didustai, kena dia, senang. Nah, itu hati nurani sudah mati, sudah mati. Jadi tidak tertuduh. Tapi dia mati rohaninya, hancur dia, binasa. Hati-hati. Tapi kalau masih menuduh, hati nurani masih ada kesempatan ditolong. Ayo kamu tadi apa di kantor, ayo. Kamu ambil uang tadi, ayo. Masih bagus itu, masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah nyontek ketawa, berhasil, ini bahaya ini sudah. Hati nurani sudah mati ini. Rohaninya mati, tinggal menuju kebinasaan. Hati-hati ya, jadi 3 saksi ya. Allah Bapa yang siap lihat dosa, perbuatan, perkataan, angan-angan, siap menghukum, siap mengampuni, tapi juga siap menghukum. Allah Bapa. Setan mendakwa terus, ayo hukum, dakwa terus. Dan hati nurani mendakwa, hati nurani menuduh kita, hati nurani yang baik menuduh kita. Hati nurani yang masih baik menuduh kita supaya kita sadar, menuduh kita, mengingatkan kita, menuduh, ayo mengingatkan kita. Jadi kalau dilihat saja, jadi setiap kita berbuat dosa, berkata dosa, berpikir dosa, dan mempertahankan dosa, maka sudah mengalami hukuman, sudah dihukum sebenarnya, sudah mengalami hukuman, yaitu lewat tuduhan. Tertuduh terus gitu. Lewat tuduhan setan sehingga kita tidak tenang. Nah, makanya Om tadi bilang kalau dituduh setan tenang ya sudah bahaya, tidak bisa berubah dia, tidak bisa berubah. Tapi kalau dituduh setan kita tidak tenang, gelisah, takut, stres, letih lesu, beban berat, takut, stres, itu sudah dihukum. Kalau dibiarkan sampai gila, sakit rohaninya, tidak ada apa-apa, gila, lama-lama gila, sakit rohaninya. Tapi juga sakit jasmani. Kalau stres, hormonnya itu kerjanya tidak baik, mulai penyakit-penyakit datang. Nomor 1 katanya orang Medan pening tahu, pening, sakit kepala terus. Nah, ini bahaya. Sakit jasmani bisa sakit rohani, bisa gila, yang diantam kepala terus gila bisa. Stres jadi gila. Nah, itulah hukuman itu sebenarnya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, bisa sakit tubuh sampai mati, banyak orang stres mati. Nah, itu penyakit datang. Nah, ayo sungguh-sungguh kita harus takut pada Allah Bapa yang Maha Pemurah, kasih, tapi Dia Maha Adil juga. Nah, kalau kita tidak mau menolak kasihnya ya harus dihukum, harus berhadapan dengan keadilan Tuhan, harus dihukum. Nah, semoga kita. Oleh sebab itu sekarang setan sudah menghukum, dituduh terus, tidak tenang hidup. Setan sudah menghukum. Oleh sebab itu kita harus takut pada Tuhan Allah Bapa.
Nah, prakteknya apa? Takut sama Tuhan Allah Bapa itu yang maha kasih, tapi juga maha adil. Nah, Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Ini Amsal 8:13. Ini takut akan Tuhan. Takut pada Allah Bapa, takut akan Tuhan Allah Bapa yang maha kasih tapi juga maha adil. Harus takut, yaitu prakteknya membenci dosa sampai membenci dusta. Dosa-dosa sampai membenci dusta. Sampai membenci dusta. Lalu pertanyaannya, lo gimana? Saya sudah berbuat dosa, sudah ini, lo tahu-tahu kok bisa membenci dosa, itu bagaimana caranya? Sudah berbuat dosa, sudah ini, sudah berkubang, maaf, seperti babi dimandikan, masuk ke kubangan lagi, berbuat dosa terus berkubang, anjing menjilat muntah terus, perkataannya dusta, najis terus. Gimana bisa membenci dosa itu gimana cara? Prosesnya, tadi prakteknya, takut akan Tuhan, takut akan Allah, prakteknya membenci dosa sampai membenci dusta. Sekarang prosesnya gimana ini? Membenci dosa ini gimana prosesnya? 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Ini proses membenci dosa. Takut pada Tuhan, membenci dosa. Kalau berbuat dosa, berdusta, melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini prosesnya. Oleh dorongan firman Allah, makanya penting mendengar firman. Terutama firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, bukan firman yang guyonan dan lain-lain, itu bukan firman. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Oleh dorongan firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menunjuk dosa-dosa kita. Nah, berdoa. Setiap kita datang ibadah, saya juga tunjuk dosa-dosa. Tunjuk dosa, supaya tenang hidup itu. Kalau enggak tenang hidup, waduh, masa muda ini jangan dibuang-buang. Masa muda sudah stres, waduh, bagaimana? Jangan dibuang-buang. Masa muda sudah tidak tenang, ketakutan, stres, apain itu? Untuk apa kita pertahankan? Lama-lama gila. Setan tuduh terus kita. Nah, hati-hati, betul-betul. Tuhan tolong. Ayo, oleh dorongan firman yang menunjuk dosa-dosa kita, firman yang lebih tajam dari pedang yang menunjuk dosa-dosa yang tersembunyi, nah, maka kita bisa sadar akan dosa. Ini proses pertama, sadar akan dosa. Menyesal sampai bisa mengaku tadi. Ini 1 Yohanes 1, 7 dan 9. Sampai bisa mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal. Hubungan dengan Tuhan itu vertikal, bumi surga vertikal, dan hubungan dengan sama, mengaku pada sesama, horizontal. Nah, itulah kayu salib. Nah, vertikal mengaku kepada Tuhan sesama dengan sejujur-jujurnya, dengan sungguh-sungguh sejujur-jujurnya. Maka, nah inilah saja. Maka kita akan mengalami kesetiaan. Dia setia dan adil. Setia dan adil. Nah, setia dan adil. Itu saja. Sebentar. Maka darah Yesus akan bekerja secara double. Bekerja secara double. Yaitu, pertama, mengampuni dosa kita. Mengampuni dosa kita sampai tidak berbekas lagi, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu kehebatan, ini kesetiaan dan keadilan Tuhan. Dia setia adil. Darah Yesus mengampuni dosa kita sampai tidak berbekas lagi, seperti tidak pernah berbuat dosa. Inilah kesetiaan dan keadilan Tuhan. Nah, dia mengasihi orang berdosa, dia mau ampuni. Kalau kita ngaku dia ampuni, ini kesetiaan dan keadilan Tuhan. Nah, kesetiaan dan keadilan Tuhan.
Kalau enggak ngaku dihukum. Itu kesetiaan keadilan. Darah Yesus mengampuni dosa. Tidak ada bekasnya lagi, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu nomor 1. Kedua, seringkali sudah ngaku-ngaku diampuni, berbuat lagi. Nah, makanya kedua ini menyucikan kita. Darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama dengan mencabut akar-akar dosa. Mencabut akar-akar dosa. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Jangan seperti rumput. Ngaku dosa jangan seperti tanaman rumput. Tanaman rumput itu lebat, kemudian disabit atau dipakai alat modern. Nah, dipotong ya, alat pemotong rumput. Nah, sepertinya gundul sudah. Tidak ada rumputnya sudah. Nah, apalagi kemarau waktu itu, coklat semua sudah, tidak ada rumputnya. Tapi begitu siram air, muncul lagi. Karena akarnya belum dicabut. Nah, kita harus sampai akar dicabut. Darah Yesus mencabut akar dosa, menyucikan kita dari kejahatan sama dengan mencabut akar dosa, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak berbuat dosa lagi. Mati terhadap dosa, betul-betul rumput dicabut, mati betul, tidak ada lagi sisanya di situ. Kita mati terhadap dosa sama dengan bertobat. Nah, ini langkah pertama. Kita dengar firman, pengajaran yang keras, yang lebih tajam, yang bisa menunjuk dosa, menyadarkan, buat kita terharu, menyesal, mengaku. Nah, maka darah Yesus bekerja double. Pertama mengampuni, tidak ada bekasnya lagi, seperti tidak pernah berbuat dosa, tidak bisa dihukum lagi. Tidak ada bekas, tidak ada lagi. Kalau di polisi, berkasnya sudah dicabut, tidak bisa lagi dihukum, tidak bisa. Sudah tidak ada bekasnya dosa-dosa. Tapi jangan berbuat lagi. Makanya darah Yesus menyucikan, mencabut. Sampai tidak berbuat dosa lagi sama dengan bertobat. Mati terhadap dosa sama dengan bertobat. Nah, mati terhadap dosa. Kemudian proses kedua, bagaimana sampai membenci, ini sampai tidak berbuat dosa lagi, sampai membenci. Masih ada proses kedua, yaitu lewat baptisan air. 1 Petrus 3, 20, 21. 1 Petrus 3, 20, 21. Nah, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan air yang benar, yaitu tadi sudah bertobat, baptisan air yang benar. Nah, seperti dulu Nuh masuk bahtera selamat, nah kita masuk baptisan air selamat, tidak dihukum. Baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan mati terhadap dosa bertobat dulu. Makanya mau baptisan nanti ini tahun ini mungkin bulan 2 akhir, bulan 3 awal atau bulan 2 akhir ada baptisan. Dengar firman dulu. Jangan sembarang-sembarang. Coba orang belum mati dikubur bagaimana? Dipaksa. Wah, nendang-nendang. Sudah ada baptisan malah nendang-nendang. Itu. Harus dengar firman dulu. Sampai bertobat, mati terhadap dosa. Baru dikubur. Baptisan yang benar yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat. Nah, mati terhadap dosa. Harus dikubur. Kalau orang sudah mati tidak dikubur, busuk. 2 kesalahan baptisan. Ada yang tidak dikubur. Nah, tidak dikubur, busuk. Tapi kesalahan lagi, belum mati dikubur. Orang sudah mati tidak mau dikubur, nah itu busuk. Orang belum mati dikubur, nendang-nendang, memberontak. Bukan jadi baik, jadi memberontak. Makanya jangan bukan, takut kalau gitu baptisan. Tidak, dengar firman aja. Perkara surga itu hanya lewat dengar firman. Kalau perkara dunia, dengar pelajaran di sekolah. Ya toh? Nah, dengar gurunya matematika tadi itu. Apa itu? Ekonomi apa itu? Nggak ngerti om. Wah hebat sekali itu. Karena di Jakarta.
Ini sudah ketinggalan jauh saya. Bukan tidak ngerti maksudnya keterangannya sudah betul, tapi omnya yang kurang ngerti. Ya, tinggi sekali sudah itu. Ya begitu sekarang. Nah, ya, pelajaran di sekolah. Kalau pelajaran surga ya dengar firman aja. Apa yang harus aku lakukan? Ya dengar firman. Itu perintah Tuhan, gini kamu, gini. Oh ya ikuti aja. Ya terus masuk, dengar, tahu-tahu baptisan, tahu-tahu bertobat. Sadar tak sadar, tahu-tahu, loh sudah bertobat aku. Dulu dosa nyontek hilang, ini hilang. Loh, nah itu dengar firman aja. Enggak boleh dipaksa-paksa juga baptisan. Awas, enggak dibaptis putus. Enggak boleh. Enggak dibaptis, enggak dikasih uang saku. Enggak boleh. Biar aja dengar firman. Dengar firman. Sampai bertobat, nah harus dikubur. Dikuburkan bersama Yesus dalam air. Sehingga dia bangkit bersama Yesus dari dalam air. Keluar bersama Yesus dari dalam air untuk mendapat hidup baru. Langit terbuka, waktu Yesus dibaptis, langit terbuka. Keluar dari air, keluar dari kuburan. Air, langit terbuka. Nah, mendapat hidup baru, hidup surga. Dulu dilahirkan oleh ibu, mama, apalagi mother, apalagi mom, ya apa saja. Nah, itu hidup dunia, cocok di dunia, di surga belum cocok. Nah, tapi setelah dilahirkan baptisan air baru langit terbuka, cocok hidup di surga, hidup surgawi. Ya, nah, apa itu hidup surga? Yaitu memiliki hati nurani yang baik, yang dibarui mulai hati. Hati yang jahat, cenderung jahat, najis itu dijadikan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Sehingga mengalami kelepasan dari dosa. Nah kalau hati nuraninya baik, enggak ada kompromi dengan dosa. Mengalami kelepasan. Jadi kalau dia pas berbuat dosa, dituduh dia. Ayo berbuat, ayo ampuni, ngaku cepat. Nah itu hati nurani baik. Saat kita berbuat dosa langsung, harus selesaikan aku, harus selesai. Sampai mengalami kelepasan dari dosa. Artinya kelepasan, sekalipun ada kesempatan Yusuf dengan istri orang, berdua-dua, tidak ada orang tinggal berdua-dua diajak berbuat najis, tidak baik, tidak mau. Karena hati nurani baik, mengalami kelepasan dari dosa. Kalau hati nurani tidak baik, aku nanti dapat kedudukan, dapat ini, dapat duit, dapat ini, kesempatan. Sekalipun ada keuntungan, tidak mau. Sekalipun ada ancaman, tidak mau. Nah itu namanya lepas dari dosa. Nah, kadang-kadang puji Tuhan om sudah lepas dari rokok. Ya, karena tidak punya duit dia mau beli rokok. Setelah dapat berkat beli lagi, itu bukan kelepasan, guyonan itu namanya. Kelepasan, hati nurani yang baik, hati nurani yang baik. Ini kelepasan. Ada ancaman, ada tidak peduli. Mau di PHK, mau di ini kan teman-teman kelas mungkin, ayo nyontek semua, awas yang tidak nyontek kita singkirkan, kita kucilkan, tidak peduli. Asal jangan kehilangan Yesus saja. Kehilangan teman boleh, kehilangan uang boleh, kehilangan semua boleh. Karena kita kehilangan dosa, tinggalkan dosa. Jangan kehilangan Yesus. Jangan, kalau kehilangan Yesus fatal kita. Binasa. Nah, semoga kita bisa. Nah, inilah kelepasan dari dosa. Kelepasan dari dosa. Tidak mau berbuat dosa dan seterusnya. Sampai membenci dosa. Nah itu rumusnya. Orang takut pada Tuhan itu apa? Bukan takut seperti setan. Ya, orang dirasuk setan di Alkitab, kalau Yesus lewat, takut. Bukan gitu. Takut pada Tuhan, pada Allah Bapa itu takut berbuat dosa itu. Membenci dosa. Ayo bertobat, lahir baru. Yang sudah baptis, ayo hasilnya gimana? Harus hati nurani baik, lepas dari dosa. Sampai membenci dosa. Sehingga kita hidup benar. Kalau sudah membenci dosa, hidup dalam kebenaran. Nah, di situ di mana ada kebenaran, hati tidak tertuduh lagi. Hidup kita tenang, damai, enak dan ringan. Tidak ada letih lesu, tidak ada stres lagi kalau benar. Bukan kalau kaya,
Kalau sekarang kaya, KPK datang takut. Nah, ini. Kaya takut dirampok. Kaya taruh di bank takut, waduh ada pemotongan uang lah, mau jadi 1.000 jadi 1 rupiah, bingung. Nah, bukan, belum tentu kaya itu tenang, belum tentu. Pinter tenang, belum tentu. Tapi kalau benar pasti tenang. Amin. Benar tidak kaya, benar tidak pandai, benar pandai, benar apa saja. Hidup tenang, damai, sejahtera. Semua enak ringan hidup. Tidak tertuduh, semua enak ringan. Ayo, mungkin orang tua kaya, puji Tuhan. Tambah benar, puji Tuhan. Orang tua tidak kaya, puji Tuhan. Jangan salah-salahkan orang tua, puji Tuhan. Yang penting kita benar, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Pinter, puji Tuhan. Kurang pinter, puji Tuhan, belajarnya ditambah. Tapi ditambah benar, ditambah benar. Semua harus ditambah benar, kebenaran. Baru damai sejahtera, enak dan ringan. Ya, nah sudah benar. Om selalu ibaratkan mobil. Kalau mobil mogok di depan situ, ayo antar aku ke Surabaya. Wah, cuma sampai 100 tahun tidak bisa. Nah, tapi kalau sudah dibenarkan, panggil montir, reng, ayo antar Om ke Surabaya, ngang, jalan. Nah, jadi setelah hidup benar menjadi senjata kebenaran, baru bisa melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan juga bukan pandai, pinter main musik tapi tidak benar, mobil mogok, mobil mogok, tidak bisa berangkat ke surga. Nah, tanggung jawab loh. Khotbah, wah pinter khotbahnya, tapi tidak benar. Tidak bisa bawa orang ke surga, mobil mogok. Cuma kelihatannya, wah hebat, tetapi dia itu, tidak bisa. Makanya tanggung jawab melayani. Mulai dari Om, tanggung jawab. Kalau tidak benar, tidak bisa. Tidak boleh. Paduan suara, musik, penerima tamu, tanggung jawab itu. Mau dibawa kemana orang ini? Mau dikumpulkan di mobil mogok semua sampai kiamat, sampai terbakar semua, terhukum semua. Nah, jangan. Saja, Tuhan tolong kita. Ayo hidup benar, baru senjata kebenaran. Baru senjata. Ada loh Om, jadi tidak pernah berbuat dosa, ada. Semua orang bisa berkata salah, berbuat salah, berpikir salah, cepat. Kalau hati nurani baik, oh lah, ya, cepat. Nah, begitu. Bukan itu biar aja. Nah, itu tidak baik. Kalau hati nurani baik begitu, aduh salahku. Salah minta ampun aku, salah. Nah, cepat. Nah, itu benar. Jadi seperti mobil sudah diperbaiki, mungkin kena hujan. Nah, businya kena air. Cepat. Jalan lagi. Cepat jalan. Sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan sampai kita baru mau jalan, Tuhan sudah datang habis. Cepat segera, hati nurani baik, cepat selesaikan dosa. Tetap pertahankan kebenaran, nah itu hati nurani baik. Kalau ada dosa, cepat selesaikan. Kalau hidup benar, pertahankan, mau diapakan, mau dibunuh, tetap hidup benar. Mau diancam, tetap hidup benar. Nah, itu hati nurani baik. Ya, semoga kita bisa mengerti. Setelah itu baru bisa jadi senjata kebenaran. Baru bisa menjadi senjata. Roma 6 ayat 13. Roma 6, 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau tidak benar, senjata kelaliman, senjatanya setan untuk menghancurkan orang, menghancurkan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Nah ini, kita melayani tapi menghancurkan tubuh Kristus kalau tidak benar. Mulai makanya cepat sadar, aduh ampuni Tuhan, lepas Tuhan ampuni. Jangan, kita sedang menghancurkan tubuh Kristus kalau tidak benar. Bukan berarti, oh ya kalau gitu Om aku tidak layak Om berhenti melayani. Yudas berhenti, hancur. Jangan, yang benar hati nurani baik, jangan ngamuk. Ya sudah, aku tidak benar, ini sudah aku berhenti. Jangan, itu tidak baik juga hati nurani.
Kalau yang baik, oh iya salah aku, minta ampun. Pertahankan kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Nah, ini ya, namanya senjata kebenaran. Pelornya benar, pelurunya. Jadi ada orang datang tidak benar, jadi benar. Kalau kita benar, dengar nyanyian, dengar musik, ini jadi benar. Nah, kalau orang benar datang, benar kuadrat, lebih benar lagi. Itu tanggung jawab pelayan Tuhan, tidak sembarangan. Makanya apalagi khotbah, saudaraku, sembarangan pengusaha pokok kaya, umpama orang kaya, belum tentu dia bayar pajak, belum tentu dia ini khotbah, tidak benar. Tidak sembarangan khotbah. Jangan ditipu. Orang benar, yang dipakai orang benar, bukan orang kaya, orang miskin, orang benar. Senjata kebenaran. Ya, ayo sungguh-sungguh. Nah, senjata kebenaran yaitu beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Ini senjata kebenaran. Beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan masing-masing, jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada gembala, ada pemain musik, ada tim doa, ada apa yang jarak jauh tim doa, mungkin apa, ayo semua. Dengan setia dan benar. Dengan setia dan benar. Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak menyimpang dari ia itu Yesus tidak menyimpang dari kebenaran kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi kalau kita melayani, beribadah melayani dengan setia benar sama dengan memakai ikat pinggang. Apa kaitannya? Lukas 17 ayat 7 sampai 8. Lukas 17 ayat 7. Kalau memakai ikat pinggang, setia benar sama dengan memberi makan minum Yesus. Memberi makan minum Yesus. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak, menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Dia sudah kerja di ladang, di penggembalaan, lalu pulang ke rumah. Sampai rumah tuan rumahnya, ayo makan, enggak. Apa? Bukankah sebaliknya ia berkata, sediakan makananku. Masa? Sediakan makananku. Layani, ikatlah pinggangmu. Nah, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan minum. Nah, inilah hamba yang setia benar. Tanpa pamrih, tidak menuntut apa-apa. Hanya melakukan kewajiban kepada Tuhan. Setia benar. Itu saudara, hamba yang setia. Kalau kita beribadah melayani Tuhan dengan setia benar, itu tanpa pamrih. Tidak menuntut hak apa-apa, tapi melakukan kewajiban kepada Tuhan. Hanya melakukan kewajiban. Nah, kalau kita beribadah melayani dengan setia benar, sama dengan mengikat pinggang, sama dengan memberi makan minum Yesus, memuaskan hati Tuhan. Memberi makan minum Yesus, memuaskan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Setia benar, bukan hebat. Tidak ada kayak hamba Tuhan yang hebat, tidak ada. Kita seringkali hebat, dahsyat, bukan itu yang Tuhan mau. Setia dan benar. Hebat, khotbah hebat, tapi tidak pernah khotbah, apa gunanya? Apa gunanya? Tangannya hebat, angkat ember tidak mau. Buat apa terus? Tidak berguna, tidak setia, tidak berguna. Atau saya sudah setia tapi tidak benar. Tangan kanan, wah, tapi ditaruh di kiri. Tangan kanan jadi tangan kiri, tidak benar. Coba suruh angkat timba. Teriak kesakitan, belum ngangkat aja, ngangkat timba pingsan, tidak ada gunanya. Jadi setia benar melayani Tuhan. Nah, itu memberi makan minum Yesus, memuaskan hati Tuhan, maka urusan makan minum sesudah itu engkau boleh makan minum. Urusan makan minum Tuhan, urusannya Tuhan. Tuhan Allah Bapa sanggup memelihara kita. Di tengah kesulitan dunia, di tengah ketidakberdayaan kita, saya kecil dunia sulit. Di tengah kesulitan dunia, di tengah ketidakberdayaan, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita secara jasmani. Di tengah kesulitan dunia, di tengah ketidakberdayaan kita, sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tadi ada burung pipit dipelihara. Masa kita tidak dipelihara? Burung pipit kecil tidak bisa apa-apa. Dipelihara. Ayat yang ke-6 ya. Lukas 12:6.
Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor daripada yang dilupakan Allah. Jadi ayo tugas kita sekarang. Hidup benar, ayo takut sama Tuhan, membenci dosa itu hidup benar, kesimpulannya senjata kebenaran. Ibadah dengan benar, setia benar, mengikat pinggang, puaskan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Maka urusan makan minum nomor 1 hasilnya, urusan makan minum urusannya Tuhan. Artinya Tuhan Allah Bapa sanggup memelihara hidup kita. Di tengah kesulitan dunia, di tengah ketidakberdayaan kita, modal sedikit mungkin, ijazah sedikit semua. Sampai masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita disingkirkan ke padang gurun. Nanti antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, semua dikuasai. Toko diblokir, semua deposito diblokir. Kecuali menyembah antikris. Berarti binasa. Tidak ada, lobby-lobby tidak ada. Ya menyembah, ya gampang. Tidak punya modal Pak, gampang sini. Nyembah antikris, kasih modal. Tapi binasa, tidak menyembah Yesus lagi binasa. Nah, inilah mulai sekarang yang benar. Tuhan sanggup memelihara sampai zaman antikris berkuasa di bumi. 3,5 tahun kita disingkirkan di padang gurun. Kalau Israel dulu 40 tahun di padang gurun, kita cuma 3,5 tahun. Dipelihara lewat firman dan perjamuan suci. Kebaktian pendalaman Alkitab penting. Itu pemeliharaan. Sampai hidup kekal. Selamat. Setia benar. Dia juga setia memelihara kita. Semoga kita mengerti. Kemudian setelah setia benar, setia baik. Kita beribadah melayani Tuhan dengan setia baik. Matius 25:21. Setia baik, berbuat baik. Setia baik-baik itu melakukan perbuatan baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan melayani Tuhan setia tapi di luar nipu orang, merugikan orang, jangan. Setia baik, perbuatan baik, tidak boleh jahat sedikit pun, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. 21. Maka kata tuannya itu kepada, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia, setia baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Setia baik, disertai perbuatan baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka, engkau setia, aku akan memberi tanggung jawab perkara besar. Kita dipakai dalam perkara besar, yaitu kegerakan Roh Kudus ujian akhir, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, tahun ini banyak pemakaian Tuhan. Ya, juga Surabaya Malang nanti kebaktian fellowship Surabaya bulan 4 atau 5, Malang bulan 9 nanti. Ya, mungkin sudah tidak di Hotel Kartika lagi. Ya, gedung sudah tidak cukup, lebih lagi cari yang lebih besar lagi. Nah, ini tugas-tugas kita. Om ke Manado minggu depan dan seterusnya, ke Medan, kemana. Bahkan ke Malaka, kemana saja Tuhan utus. Nah, ini kegerakan hujan akhir. Ayo kaum muda ikut doa dan lain-lain. Diikut sertakan perkara besar, dipakai Tuhan. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita. Dan kedua, mengalami kebahagiaan. Kita mengalami kebahagiaan, keindahan surga. Ingat, pelayanan itu jubah yang indah. Mengalami kebahagiaan surga, keindahan surga. Lebih dipakai, lebih bahagia, lebih indah. Seperti bunga yang sedang mekar. Tapi kalau tidak dipakai kaum muda, ingat, layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang. Kalau tidak dipakai Tuhan, berhenti melayani Tuhan, dipakai setan. Layu sebelum berkembang. Tapi kalau dipakai Tuhan bukan dirugikan. Makin dipakai, makin bahagia, makin indah hidup kita. Sampai terindah menjadi mempelai wanita surga. Ya, semoga kita mengerti. Ya, sungguh-sungguh, jangan sembunyi-sembunyi dosa. Tertuduh. Kalau sudah tidak tertuduh bahaya. Sudah tinggal neraka, tinggal nunggu hukuman Allah Bapa. Sekarang hukuman itu diizinkan terjadi tuduhan setan. Kalau kita sudah tidak mau itu, ya sudah tinggal tunggu kiamat sama 3 kali 7 hukuman dunia ini. Kiamat sampai binasa. Jangan main-main. Tuhan tolong. Lebih baik ayo
takut akan Tuhan, benci dosa lewat pekerjaan firman, ngaku, ayo semua bertobat, lewat baptisan, hati nurani baik, hidup benar, kelepasan dari dosa, benci dosa, kebenaran dijaga, kalau salah cepat selesaikan, sampai menjadi senjata kebenaran. Layani, setia, benar, pemeliharaan ada. Biar sulit, biar mustahil, Tuhan sanggup, Tuhan tolong, dipelihara. Lewat apa pekerjaan kita? Lewat pegawai, lewat gaji kecil, mungkin Tuhan sanggup. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang sanggup. Sanggup Tuhan bekerja. Mungkin toko kecil tidak ada modal, Tuhan sanggup semua. Yang penting setia benar, apapun pengorbanannya. Setia baik, bahagia, dipakai dan bahagia. Indah hidup. Terakhir saja, setia bijaksana, setia taat bijaksana. Matius 24. 45-46. Nah inilah rumusnya, ikut Tuhan. Takut sama Tuhan. Jangan terbalik. Kita melawan Tuhan, terus takut sama sesama sampai melawan Tuhan. Takut sama bos, melawan Tuhan. Takut sama pacar, melawan Tuhan. Takut sama teman, melawan Tuhan. Janganlah. Ayo takut sama Tuhan. Sekalipun kehilangan bos, kehilangan teman, kehilangan apapun, Tuhan sanggup memberikan semua kepada kita. Sampai kekal selamanya. Nah, terakhir, siapa hamba yang setia bijaksana? Yang diangkat tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya datang. Setia bijaksana, setia taat dengar-dengaran. Setia dan taat dengar-dengaran. Loh, kalau enggak taat bukan melayani Tuhan. Sudah setia. Ayo Pak, saya suruh apa Pak? Ayo Pak. Umpama ini ada pembantu, membantu saya, asisten. Ayo Pak, apa Pak, kerja apa saya? Ambilkan saya nasi, lapar saya. Oke Pak, suruh laptop. Loh, Pak, nasi murah Pak, ini laptop untuk Bapak yang terbaik. Kita biasanya gitu, kepada Tuhan yang terbaik, yang hebat, yang luar biasa. Ya kalau cuma nasi berapa sih, 2.000 paling. Ya, enggak hebat. Loh, bukan hebat, enggak hebatnya, sesuai firman atau enggak? Sesuai perintah Tuhan enggak? Kalau enggak tadi lapar disuruh makan laptop, hebat. Ngawur, bukan hebat, katanya kita hebat, 15 juta, ngawur. Nah, sering kita salah, hebat, luar biasa, tapi tidak sesuai firman. Bahkan nanti, sakit sembuh, hebat loh, antikris bisa, dukun sekarang bisa. Bukan itu, taat. Amin, taat sesuai firman. Setia dan taat sama dengan mengangkat 2 tangan kepada Tuhan. Berserah, berseru hanya kepada Tuhan. Mengangkat 2 tangan, terserah Engkau Tuhan. Berserah, berseru kepada Tuhan. Abraham, sembelih anakmu. Waduh, kalau sembelih lembumu, saya kira Abraham, semua lembu Tuhan boleh, tambah kambing Tuhan, tambah domba, ayo. Dari Tuhan. Sembelih anakmu. Wah jangan Tuhan. Terserah kau Tuhan. Begitu ulurkan. Saya stop. Tuhan ulurkan tangan. Ada domba di sana. Amin. Nah, jangan takut. Kalau itu firman jangan takut. Tuhan tolong. Setia taat. Terserah kau. Berserah. Berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Sehingga Tuhan ulurkan tangan kasih-Nya. Dia tangan kasih yang setia dan menggenapi janji. Tuhan tidak pernah bohong. Setia dan menggenapi janji. Dia ulurkan tangan kasih yang setia menggenapi janji. 1 Tesalonika 5, 23-24 ayat terakhir. 1 Tesalonika 5, 23-24. Mari. Semoga Allah damai sejahtera, Allah Bapa menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, juga akan menggenapinya. Nah, kalau kita setia, taat, terserah kau Tuhan, berserah. Tuhan ulurkan tangan kasih-Nya yang setia dan menggenapi janji untuk melakukan mujizat terbesar, pembaharuan, penyucian, pembaharuan hidup. Keubahan hidup. Berubah itu berbuah. Nah, ini gunanya datang ibadah. Yang siaran langsung juga
Sama, kita satu kesatuan dimanapun berada. Sama. Gunanya beribadah itu untuk tujuan beribadah mendengar firman. Nomor satu gunanya supaya bisa berubah, disucikan, diubahkan. Disucikan, diubahkan, itu gunanya. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Berubah sama dengan berbuah. Mulai buah roh kasih, sukacita, damai. Nah, itulah kita berubah. Nomor satu kasih, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, ini berubah, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara seperti Abraham. Sembelih anakmu, sembelih. Nah, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan Tuhan, itu kasih. Taat, mengasihi Tuhan itu taat, dengar. Sampai daging tak bersuara, mengasihi sesama. Nah, itu berubah hidupnya. Taat, ayo sampai daging tak bersuara. Saudara, jujur juga. Saudara, nah, tidak berdusta. Itu pembaharuan buah-buah roh. Saudara. Tidak ada dusta, menguasai diri, tidak ada dusta. Nomor satu ini yang harus dikuasai, dusta. Paling liar itu, jadi buah roh ke-9 itu penguasaan diri. Buah roh yang saya ambil 1 kasih, 2, 9 penguasaan diri. Yang harus dikuasai diri ini lidah ini. Binatang buas, Alkitab binatang buas sudah ditaklukkan. Lidah belum ditaklukkan. Buas, yaitu dusta itu buas sekali. Buas sekali. Bayangkan Yudas, coba ya. Ini contoh lidah buas dusta. 12 murid. Terus Tuhan bilang, siapa mencelupkan roti bersamaku, dialah itu, Yudas. Oh, orang kan semua, oh Yudas. Oh, bukan aku. Nah, coba, bukan aku. Nah, ini buasnya lidah. Dusta. Berarti kau. 11. Ditambah Yesus, kau Yesus yang dusta. Loh, itu buasnya lidah. Jangan berdusta, jujur apa adanya. Ya, tidak. Jujur. Nah, ini pembaruan, mujizat. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Saudara, mujizat jasmani juga terjadi. Ayo, dia tahu keadaan kita. Kalau sudah taat, jujur, nah, ayo. Dia datang, dia tahu keadaan kita. Dia mau mengadakan mujizat jasmani, menolong kita. Yang mustahil menjadi tidak. Petrus, hamba Tuhan hebat, tenggelam. Bisa dia mengulurkan tangan. Begitu Petrus tenggelam, dia mengulurkan tangan. Tolong Yesus, berseru. Yesus bukan teman 11. Kalau teman 11, saya selalu katakan baru panggil Thomas baru sampai Tobrus habis. Apalagi 11, Thomas sudah habis, sudah sampai di dasar laut. Tapi memanggil Yesus. Yesus tolong. Diangkat oleh Tuhan. Amin. Ayo malam ini Tuhan tahu keadaan kita. Apa? Yang mustahil, yang tenggelam, ayo semua angkat 2 tangan. Berseru kepada dia, setia menggenapi janji. Ayo berubah. Setia benar, setia baik, setia taat. Ditambah jujur tadi. Sudah akui, angkat tangan. Dia akan mengulurkan. Mujizat jasmani juga terjadi. Mustahil jadi tidak mustahil. Tenggelam diangkat oleh Tuhan. Gagal, tenggelam itu jatuh dalam dosa, dipulihkan. Gagal total, berhasil indah. Apa? Merosot, dipulihkan semua. Sampai kalau Tuhan datang terakhir, kita mujizat terakhir kita sempurna, diubahkan sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan. Ayo angkat tangan. Tadi mengaku dosa dengan linangan air mata, terharu. Angkat tangan dengan terharu juga. Saya percaya orang tenggelam itu ketakutan. Nangis. Om pernah masih kecil. Jadi tunggu kakak-kakak kelas naik dokar itu dari rumah ke sekolah. Kelas 1 om masih itu pulang duluan. Jam 7 masuk, jam 9 sudah pulang, jam 10. Kakak-kakak jam 12. Kakak-kakak orang lain juga ya, yang kakak kelas jam 12 pulang. Jadi saya nunggu
nunggu dokarnya parkir dekat bendungan. Nah, dam kecil, tapi ternyata dalam. Ya saya kan anak kecil. Ya bagi orang dewasa mungkin sekian, bagi saya sudah kelewat. Tangan tinggal sekian. Supir, kusir, bukan supir. Kusirnya sudah agak tua, terus menghadap ke sana tidur-tidur. Nah, saya tahunya saya di atas dokar pertama. Ya, tunggu kudanya diparkir sana, dokarnya ditaruh begini, supirnya, kusirnya nyanyi-nyanyi orang Madura ya, pakai apa itu lagu tembang-tembang. Sudah diam di atas tidur-tidur, saya turun. Nah, kalau dia belum tertidur turun, mau kemana? Nah, turun ambil capung, lari terus, blung, saya masuk. Sudah tinggal sekian. Saya loncat tidak bisa juga. Ya anak kecil, saya loncat tidak bisa. Nah, untunglah Tuhan tolong, kusirnya bisa lihat tidak ada, lihat ke situ. Nah, saya ditarik. Kalau enggak sudah mati saya. Sudah mati dulu. Ayo kita juga apa keadaan kita. Kusir aja tahu. Apalagi Tuhan. Maha tahu. Selain maha adil, maha kasih, maha tahu keadaan kita. Orang tua enggak tahu sampai hati nuranimu. Siapa enggak tahu? Tuhan tahu. Dia setia menggenapi janji. Amin. Dia setia. Dengan linangan menangis. Di dalam air itu saya menangis. Tahu biar kecil mati aku. Menangis tapi ada kedengaran. Menangis otomatis. Menangis. Pernah sudah SMP lari. Ya itu makanya jangan ditiru yang nakal-nakal. SMP lari mancing. Di tengah ombak, di tengah laut. Wur. Teman-teman bilang aduh mati kita. Apa itu? Penyu. Loh kenapa kalau penyu saya bilang? Menabrak kapal. Aduh nangis. Belum tenggelam nangis. Tuhan nangis. Kalau tidak salah ada kakak saya juga nomor 3 itu. Ada juga orang India ikut. Dia agama lain. Nah, dia sebut Yesus juga ikut-ikut. Saya bilang Yesus tolong dia. Padahal tidak pernah ke gereja kami. Yesus tolong. Yesus juga dia tolong. Takut. Ayo malam ini Tuhan lihat. Linangan air mata saja dia sudah tahu. Amin. Linangan air mata. Apalagi kaum muda. Saya aja lihat kaum muda nangis tidak kuat. Sudah. Tidak kuat. Apalagi Tuhan. Malam ini Tuhan mau tolong kita. Ya, ayo. Sungguh-sungguh mujizat terjadi di tengah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita sempurna menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awal. Tuhan Yesus setia. 189. Bangkit berdiri bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. So, ya, mari. Tuhan Yesus. Sabtu yang lalu saya sudah terangkan sahabat ya. Hai kamu sahabat-sahabatku tadi ayat 4. Nah, dia sahabat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Lagi. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata
Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus dengan dia mengerti bahasa. Tundukkan kepala, tutup mata. Jangan pertahankan dosa, jangan melawan Tuhan. Hancur. Sebaliknya kalau kita datang pada Tuhan terus, sekalipun tenggelam, hancur, masih bisa diperbaiki. Haleluya. Hati nurani ini menentukan. Jangan anggap sepele dosa. Jangan dibiarkan. Semakin mempertahankan, semakin keras hati kita, semakin tenggelam. Batu tenggelam terus. Merti bahasa. Kalau tidak bisa nyebut tetesan air mata, dia juga tahu. Masih ada waktu 1-2 menit. Kalau ada yang mau maju 1 orang aja, mau datang kepada Tuhan, berlutut di depan, jangan ikut-ikut, yang butuh saja. Yang di atas, di bawah, siapapun. Terus, yang lain boleh duduk di bangku, boleh berlutut, terserah di bangku terserah. Haleluya. Berseru, berdoa kepada Tuhan, menyesali semua. Tuhan lihat tetesan air mata. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawakka. Ya lawakka. Haleluya. Musik agak pelan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Volume musik agak pelan. Volume musik pelan. Volume musik. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bebas berseru kepada Dia. Orang tua tidak tahu, tidak masalah. Yesus yang tahu malam ini keadaan kita. Haleluya. Haleluya. Pilih Yesus, jangan pilih yang lain. 11 murid, 1000 orang, pilih Yesus. Berapa harta, berapa ijazah, pilih Yesus. Jangan yang lain, berseru kepada Dia. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mujizat masih ada dalam kehidupan. Tuhan sanggup menolong kami, mengangkat kami semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Di Surabaya, di Medan juga Tuhan tolong. Oh, di mana-mana kaum muda berada, tolong jamah semua. Mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Sampai kami sempurna, sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua di awan yang permai. Tidak ada yang ketinggalan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ayo ulurkan tangan kepada Dia, biar kita dipegang, dipeluk. Sesudah ini jangan merosot lagi, jangan tenggelam lagi. Tuhan tolong. Haleluya, angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Engkau baik bagi kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BJB dan dimanapun kau muda berada. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkanlah Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, memberkati semua. Terima kasih Tuhan, tolong kaum muda yang Tuhan tolong, yang bekerja berkati semua. Dengan berkat dari surga tolong semua. Oh ada hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua. Buka jalan, buka firman semuanya Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga buka firman, buka jalan. Berikan yang terbaik tapi tidak mengganggu ibadah pelayan kami kepadamu Tuhan. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi dari surga pertolongan dari Tuhan. Bisa naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Nilai-nilai merosot, engkau tolong semua. Terima kasih, angkat semuanya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, engkau tolong kiranya. Kami serahkan dalam pergaulan kaum muda. Berikan pergaulan yang benar, yang suci di dalam Tuhan. Jangan ada kejatuhan-kejatuhan, Tuhan tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajar benar. Yang ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda semua Tuhan. Terima kasih. Beri masa depan berhasil indah. Semua masalah engkau tolong Tuhan. Mujizat terjadi. Yang sakit engkau jamah juga. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua Tuhan. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan pakai dalam satu pengajaran benar. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban ini akan dipersembahkan kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Tondano, Manado. So, ya, kita membantu panitia menampung hamba Tuhan dari manapun yang hadir secara cuma-cuma. Kita bantu panitia, bukan untuk tapi untuk panitia. Tuhan memberkati semuanya. Mari 347. Mari. Segera. Baba, segalanya bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihi lebih dari segalanya.
ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7 kurang 10. Kebaktian umum, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah semuanya. Kemudian Surabaya, W4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai. Kebaktian umum, gunakan hari libur juga kaum muda datang pada Tuhan untuk Tuhan berikan nilai tambah. Di Medan besok Hotel Danau Toba Indah, Hotel Danau Toba Internasional, Royal Room Medan, jam 7.15 malam, 19.15. Kaum muda di Medan gunakan waktu libur datang pada Tuhan. Tuhan juga memberikan nilai tambah. Semua yang melayani ini ya, besok ke Surabaya, ke Medan, yang melayani setiap minggu. Jadi ada keluarga di Medan dan coba diberi tahu untuk bisa datang di Surabaya juga. Tuhan memberkati semuanya. Baik, mohon doa Ibu Tio Minar Hasibuan, Ibu Saudari Farida, opname di Rumah Sakit Advent Medan. Ya. Mohon bantu doa anak Benjamin Adriel Panjaitan, cucu Bapak Edward Siombing di Medan sakit batuk dan sesak. Ya. Mohon bantu doa Saudara Carlos Yahan di Bagan Batu yang mengalami sakit lever. Tuhan tolong juga. Doa yang berulang tahun tanggal 20 sampai 27 Januari. Ibu Endra Prastiowati, Ibu Apong Jimbaran Bali 20 Januari hari ini. Ibu Sriani, Ibu Pardi 21, Ibu Marheni Praptiwi, Ibu Agus Mujoko 22, Winini Lasari Wirawan Surabaya 22, Yeni Ruth Setioningsi Ibu Budi 23, Yemima Larusita Aritonang 23, Ivana Aletea Sekaryodi Surabaya 23, Salsanu Salva Silvanto 24, Maria Surabaya 24, Bapak Insinyur Thomas Wardi Medan 24 Januari, Bapak Imade Ardana 25, Nanda Yanuraca 25, Ibu Christine Herlina, Ibu Samsul Arifin 25, Ibu Dr. Eilen Erika Mardi Harto di YK Buba ya. YK Buba itu di NTB ya. NTB atau NTT? NTB masih ya 26 Januari. Bapak Riki Chandra 26 Januari. Baik, selamat ulang tahun yang disebut nama atau tidak. Tuhan memberkati semua. Mari kita akan tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan Ibu Tio Minar, juga anak Benyamin, juga Carlos Yahan, Tuhan tolong jamah semua. Dan lain-lain yang tidak disebut nama, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang berulang tahun, hari ini Tuhan, besok dan selanjutnya. Yang disebut nama atau tidak, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih pengorbanan kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur, Tuhan lindungi. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai. Baik di sini, di Medan, di Surabaya semua, lindungi sertai dengan darah-Mu. Tiba di rumah dengan selamat, sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Kembalikan besok pagi di sini dengan setia, besok siang di Surabaya dengan setia, besok malam di Medan dengan setia kepada Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Mari sebelum pulang setengah menit, kalau ada yang mau mengulurkan tangan lagi kepada Tuhan, merasa tidak bisa apa-apa, serahkan pada Tuhan semua. Dia setia dan menggenapi janjinya. Angkat dua tangan. Mungkin masalah rohani, dosa-dosa, tidak mampu, masalah rumah tangga,
masalah keluarga, masalah jasmani, sekolah, masalah pekerjaan dan penyakit, dan serahkan pada Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawas, ya lawas. Pegang kami semua, tidak mau jatuh lagi Tuhan, tidak mau gagal lagi Tuhan. Yang sudah berhasil jangan sombong juga, biar dipegang oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan lain.